Mesin perang Amerika terus berdatangan, bikin pasukan Rusia berpikir ulang serang ibu kota Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina terus datang dari berbagai sisi. Meskipun mengatakan telah mengalihkan fokusnya ke timur negara itu. Rusia meluncurkan serangannya pada 24 Februari 2022 dini hari, tetapi lebih dari 4 minggu perang, medan perang tetap sebagian besar statis di Ukraina Utara. Moskow terus mengandalkan amunisi yang diluncurkan dari dalam wilayah udara Rusia untuk mengurangi paparan pesawat mereka terhadap pertahanan udara Ukraina. PBB melaporkan lebih dari 3,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia sebulan lalu. Sekitar 90% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. PBB memperkirakan bahwa 6,5 juta orang lainnya menjadi pengungsi internal. Ukraina meminta Palang Merah untuk tidak membuka kantor yang direncanakan di Rostov-on-Don, Rusia. Langkah itu diharapkan akan melegitimasi koridor kemanusiaan Moskow dan penculikan serta deportasi paksa warga Ukraina. Rusia menyerang sasaran militer di kota Lviv, Ukraina Barat dengan rudal jelajah presisi tinggi. Serangan Moskow dengan rudal jarak jauhnya juga menyasar depot bahan bakar yang digunakan oleh pasukan Ukraina di dekat Lviv. Sementara, rudal jelajah digunakan untuk menyerang sebuah pabrik di kota yang digunakan untuk memperbaiki sistem anti pesawat, stasiun radar, dan tank. Depot penyimpanan bahan bakar dan makanan Ukraina juga dihancurkan oleh Rusia. Artinya, pemerintah harus kehilangan stok dalam waktu dekat. Demikian kata penasehat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Vadim Denisenko, menurut Reuters. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta Amerika Serikat dan Eropa memasok lebih banyak pesawat, tank, pertahanan anti rudal, dan persenjataan anti kapal dengan alasan bahwa keamanan Eropa sendiri dipertaruhkan. Ukraina melawan balik di sekitar Kiev. Rusia melanjutkan upayanya yang gagal untuk mengepung Kiev, meskipun menyatakan akan memfokuskan kembali upaya di timur negara itu. Konsentrasi terbesar pasukan darat Rusia tetap berada di sekitar ibu kota. Tetapi pasukan Ukraina tetap menguasai wilayah yang luas di sekitar kota, terutama di bagian selatan. Dalam beberapa hari terakhir, Ukraina meluncurkan serangan balik ke timur dan barat Kiev dan merebut kembali beberapa wilayah yang telah diduduki oleh pasukan Rusia. Pasukan Rusia terdekat telah maju ke barat Kiev yang berjarak sekitar 25 km atau 15 mil dari pusat kota di sekitar pinggiran Irpin dan Bucha. Di sebelah timur ibu kota, pasukan Ukraina menangkis upaya baru Rusia untuk maju menuju Brovary sekitar 20 km atau 12 mil jauhnya dari pusat Kiev. Kemajuan Rusia di Kiev dari timur telah terhalang oleh ketidakmampuannya untuk menguasai Chernihiv, sebuah kota besar di timur laut yang terletak di antara ibu kota dan perbatasan Rusia. Pertempuran tetap sengit di Ukraina Selatan. Rusia terus menderita kerugian yang signifikan, tetapi mereka kemungkinan akan menguasai Mariupol dalam waktu dekat. Sementara di sebelah barat, Rusia berusaha mendorong ke arah Odessa dengan tujuan memutus akses Ukraina ke Laut Hitam. Namun, kemajuan mereka terhenti di Mykolaiv, di mana serangan balik oleh pasukan Ukraina telah mendorong pasukan Rusia kembali ke kota Kherson. Rusia menargetkan kendali penuh di timur Rusia, berusaha untuk membagi Ukraina menjadi dua untuk menciptakan wilayah yang dikuasai Moskow setelah gagal mengambil alih seluruh negara. Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri yang didukung Rusia di Ukraina Timur dapat segera mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Demikian menurut outlet berita wilayah pemberontak mengutip pemimpin lokal Leonid Pasechnik. Dengan kemunduran baru-baru ini di tempat lain di negara itu, Panglima Tentara Rusia mengatakan fokus pasukannya adalah pembebasan total wilayah Donetsk dan Luhansk. Meskipun terus menyerang kota-kota di seluruh Ukraina, pasukan Rusia tampaknya memusatkan upaya untuk mengepung pasukan Ukraina di sekitar wilayah separatis di timur, maju dari Kharkiv ke utara dan Mariupol dari selatan.